Ya kita lanjut ya. Udah ya. Kemudian ayat ke-8. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, amanu, ini objeknya apa? Ya tentunya sudah dimaklum. Ya. Amanu billahi atau lebih ininya apa? Lebih teknisnya bi ayatilah kan? Dengan ayat-ayat. Jadi beriman artinya berpegang ya, mempercayai kebenaran ayat-ayat Allah ini. Kemudian dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan wa amilus solihat, dengan berbuat benar, berbuat tepat, gitu kan, sesuai dengan petunjuk ayat-ayat Allah tadi. Jadi dipasang objeknya, tapi Quran sudah dimaklum objeknya adalah amanu bi ayatilah. Jadi ayat-ayat tilah ini jadi pegangan, kemudian ditindaklanjuti dengan pengamalan. Gitu. Amilus solihat, mengamalkan dengan baik, dengan tepat. Maka lahum jannatun naim, bagi mereka adalah jannah an-naim. Ini sifat dari jannah itu apa artinya? Penuh nikmat. Gitu. Jadi artinya nikmat ini akan disambung lagi, akan diberikan nikmat lagi. Itu jannatun naim. Jadi jannah itu taman kehidupan yang penuh nikmat. Ayat berikutnya khalidina fiha. Ini belum selesai ya, supaya tegas, supaya jelas. Khalidina fiha. Khalidin apa? Kalau kekal itu sama dengan abadi ya. Itu ada Al-Quran menggunakan kata abadan. Kalau abadan artinya kekal. Nah ada istilah abada atau bako itu kekal, abadi atau abada. Tapi kalau khalidina ini bukan itu, tetap gitu artinya. Khalidina ini isim fa'il artinya yang menetap. Bisa begitu kan? Fiha kan, fiha di sana gitu. Nah, jadi artinya khalidina fiha, mereka akan menetap di sana. Di jannah itu. Jadi akan menjadi tempat tinggal tetap. Nah, masalah apakah kekal itu ada di ayat lain. Khalidina fiha abada. Nah, abada itu kekalnya. Gitu. Artinya mah cukup jadi orang yang menetap di situ gitu. Khalidina fiha, dia akan menetap di situ, menjadi tempat tinggal tetapnya gitu maksudnya. Khalidina fiha. Kemudian wa'dallahi haqqo. Nah, ini keterangan sebagai wa'dallahi. Jadi ieu teh jannah teh baru sebatas janji. Gitu, Pak. Ari janji wujudna iraha ayeuna atau engke? Nanti ari janji ucapannya sekarang, tapi perwujudannya ya nanti. Gitu. Itu sebagai janji di Allah. Janji mangke berarti perwujudannya gitu. Ya. Janji itu ditepatinya oleh Allah nanti. Tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, masalah Allah tidak akan menyalahi janji. Gitu. Begitu. Ini pahami. Bisi aya jannah teh ayeuna misalkan. Enggak, ini baru janji. Janji Allah. Wa'dallahi haqqo, janji Allah yang benar ieu teh. Ari janjinya kalau janji itu berarti sesuatu yang siap ditagih ke Allah. Jadi ayeuna mah urang kumaha amilus sholihat teh sasaran kita. Begitu. Wa'dallahi haqqo, sebagai janji Allah yang benar adanya. Wa huwal azizul hakim. Kembali kepada kedudukan Allah, dan dia Allah Al-Azizul Hakim, otoritas hukum, otoritas yang menetapkan hukum, gitu. Jadi
siapa yang akan mendapatkan janji Allah ini jannah, nah itu semuanya sepenuhnya ada di tangan Allah sebagai otoritas hukum. Berarti orang selama di dunia ya ikuti ketentuan Allah sebagai otoritas hukum. Itu hukum Allah di dunia adalah berupa ketentuan-ketentuan untuk dijalankan. Hukum Allah di akhirat nanti mendapatkan kepastian hidup, keputusan gitu ya, keputusan. Itu wa huwal azizul hakim. Udah cukup imbang ya. Jadi imbang dalam arti yang tadi sebagian manusia yang memilih lahwal hadis bakal digebruskeun kadinya. Tapi orang yang nanti beriman memegang ayat-ayat Allah yang bernilai hukum ini, nah maka akan dimasukkan ke dalam janji Allah jannah. Kan gitu. Kita lihat, kita lanjutkan. Kita tuntaskan. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Apa artinya? Dia masih ke Allah ke wahwal azizul hakim ini dijelaskan lagi, Pak. Dia telah menciptakan as-samawat berarti langit. Bentuk jamak dari as-sama. Samawat ya berarti langit-langit atau lapisan-lapisan langit. Tapi cukup diartikan langit saja ya. Maksudnya sudah sama kalau dalam bahasa Indonesia susah ya, banyak. Lalu diartikan langit-langit jadi hese kan jadi beda arti gitu. Terus langit tuh jadi itu ada kesulitan tersendiri. Khalaqas samawati jadi menciptakan langit bi ghairi amadin. Apa arti? Tanpa tiang. Tanpa tiang. Tarawnaha yang engkau lihat tanpa tiang. Jadi kita melihat, memperhatikan langit tanpa tiang. Ini maksudnya apa? Apa bukan maksudnya begini, Pak? Biasanya kalau sesuatu yang pakai tiang itu untuk apa tiang tadi cek Pak? Bawah? Penyangga, Pak? Penyangga. Berarti ada yang disangga enggak? Berarti ada sesuatu yang disangga. Tak, ini sesuatu bidang yang di atas sana semacam naungan tidak ada tiangnya, tidak ada penyangganya. Nah, jadi kembali kepada fungsi langit kembali. Naon fungsi langit? Sebagai naungan, Pak. Naungan semacam atap pelindung yang menaungi kehidupan yang ada di bawahnya. Dengan adanya naungan langit ini, maka kehidupan yang ada di bawahnya atau sistem hidup yang ada di bawahnya ini terkondisikan, gitulah. Jadi untuk mengkondisikan sistem yang ada di dalam naungan langit itu. Artinya begini, apabila ini tidak ada 7 lapis langit ini tidak terkondisikan nanti. Kenapa kita misalkan dengan adanya atmosfer ini udara jadi sejuk gitu. Kemudian melancarkan proses siklus hujan di situ. Sehingga ini untuk mengkondisikan proses sistem kehidupan yang ada di dalamnya itu. Itu fungsi langit. Gitu. Pentingnya di situ. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Jadi Allah menciptakan langit yang tanpa tiang, artinya berarti ada semacam naungan ya, menaungi kehidupan yang ada di dalamnya di bumi ini. Kemudian wa alqa fil ardi rawasiya. Kemudian dia Allah alqa meletakkan, menempatkan rawasiya. Naon tah rawasiya? Lengkapnya rawasiya antamida bikum di sini ya. Nah, jadi jangan dilepas dengan antamida bikumnya. Rawasiya kalau di kamus itu artinya dari kata rosa ya, rosa kalau nggak salah ya. Rosa ya. Ya, rawasiya. Jadi rawasi itu menggunakan pola fawailu gitu. Jadi asalnya si
rosa ya, rosawa atau rosaya, rosawa ya. Artinya tetap teguh. Ya. Atau dalam kata kerja ada kata arsa misalkan. Arsa dari kata rosa itu artinya meletakkan. Ya. Jadi rawasiya itu kalau di sini diartikan kan gunung-gunungnya Pak. Nah, jadi kalau berasal dari kata sesuatu yang tetap teguh itu bukan harus gunung. Kalau gunung apa bahasa Quran? Nah ada kan jibal, terus apa lagi? Tur, itu gunung. Nah rawasiya jangan dulu di generalisir gunung, tapi artinya sesuatu yang tetap stabil. Gitu. Ada di dalam surat apa itu? Ada istilah apa? Wakola irkabu fiha bismillah apa? Majroha wa mursaha. Surat apa itu? Tentang Nabi Nuh itu. Ya majreha. Aya nu make bacaan majreha. Jadi ada kalimat irkabu fiha bismillah majroha wa mursaha gitu. Masuklah ke dalam bahtera itu dengan bismillah. Majroha artinya pada waktu berlayarnya. Kalau berlayar di mana? Di lautan, di air. Wa mursaha dan pada saat berlabuhnya. Berlabuh di mana? Di darat. Jadi kata mursa itu dari kata ini juga, rosa, mursa, tempat mendarat. Jadi bisa juga tempat yang tetap teguh atau yang tidak bergerak itu daratan. Jadi rawasiya berarti apa? Ini bentuk jamak Pak. Daratan-daratan. Daratan yang paling gede disebut benua kan ya. Sampai nanti daratan-daratan yang kecil-kecil disebut pulau-pulau. Eta rawasiya. Kalau diartikan dari kata ini sesuatu yang tetap dibandingkan dengan lautan. Laut apa goyang. Itu bisa tetap stabil, cicing didinya di laut. Maka daratan ini tempat manusia untuk menetap. Nah itu. Rawasiya. Maka dengan adanya rawasiya ini antamida bikum kan di situ ya. Apa? Antamida. Apa arti antamida? Tamida, rawasiya ini tamida. Naon Pak tamida? Tamida bikum, bagi kalian. Tamida itu artinya ini Pak, luas. Tamida dari kata maida. Maida amada ya. Mada. Ternyata di kamu saya nemu ada istilah maidan. Oh, maidan. Ini lapangan. Medan. Jadi medan itu dari kata maidan. Sehingga antamida. Nah, jadi rawasya ini tamida berarti artinya apa? Leluasa. Bikum buat kalian. Benar tuh. Orang hidup di daratan leluasa tuh. Gitu. Jadi Allah memberikan lapangan kehidupan ini di daratan ini. Ya sekali lagi. Jadi Allah menciptakan naungan. Kemudian Allah ciptakan di bumi ini. Ya. Apa tadi? Rawasiya. Tempat-tempat yang tetap, yang stabil dan yang membuat kamu leluasa bergerak. Kan begitu. Tamida bikum. Kemudian apa lagi? Ini kalau dikembalikan secara arti kata ya dari kamus. Antamida bikum. Kemudian wabata fiha min kulli dabatin. Kemudian bata artinya mengembangbiakan ya. Mengembangbiakan fiha di situ di bumi itu fil ardi juga sama. Apa yang dikembangbiakan min kulli dabah
setiap dabah artinya binatang atau hewan. Jadi Allah mengembangbiakan di sana tiap-tiap jenis hewan. Min kuli dabah. Kenaun hewan. Ya untuk melengkapi penciptaan, untuk melengkapi itu karunia Allah, itu kan. Berbagai manfaat dari hewan binatang yang digunakan oleh manusia. Terus wa anzalna minas sama'i ma'an. Kemudian dia turunkan dari langit itu air. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Dan dia turunkan air dari langit, kemudian fa anbatna fiha. Lalu kami tumbuhkan, kan betul. Anbatna artinya menumbuhkan. Fiha fil ardi, di bumi ini. Min kuli, setiap. Min kuli artinya kan setiap atau tiap-tiap. Tiap-tiap apa? Zaujin karim. Naon artinya zaujin karim? Hah? Zaujin karim. Erek percaya ke terjemah, erek percaya ke kalimatullah. Mau ambil mana? Yang mending ambil kalimatullah. Apa ini zaujin karim nih? Zaujin karim. Tekudu ahli terjemah, tekudu ahli tafsir, biasana zauju naon artina? Pasangan biasanya. Pasangan berarti berapa jumlah, Pak? Kalau zauju berapa jumlah? Zauju itu satu tunggal. Ya, jadi tunggal. Jadi kalau pasangan jangan jadi bisa dipersepsikan dua. Can pasangan. Nah, teman lebih dekat lah, teman. Kata teman itu berarti membutuhkan yang lain, tapi jumlahnya masih sorangan. Karim naon? Mulia. Jadi zaujin karim mana tina? Teman yang mulia, teman mulia. Nah, secara arti kata zaujin karim adalah teman mulia. Jadi kalimat terakhir itu mengatakan fa anbatna fiha min kuli zaujin karim. Sok artikeun. Maka kami tumbuhkan. Bener, anbatna memang tumbuhkan. Maka kami tumbuhkan fiha di bumi ini min kuli tiap-tiap teman mulia. Atau saya gitu heula gitu. Pegang aja dulu. Gitu. Kalau tadi dianggapnya atau persepsi penterjemah itu zaujin karim apa biasanya? Bukan, ini dianggap apa? Dianggap benda apa? Ketumbuhan kan? Nah, tapi kan apa hubungannya gitu? Enak ya. Pernah ada tumbuhan disebut teman mulia? Tangkal naon coba? Tidak pernah ada orang menyebutkan tumbuhan, tanaman, buah gitu ya disebut teman mulia. Belah mana mulia? Nah, gitu. Belah mana teman? Benar. Nah, maka ini seolah-olah sesuatu yang tidak nyambung. Konteks kalimat yang pertama dengan konteks kalimat yang terakhir. Nyambung tuh? Ente nyambung. Nah, maka patut dicurigai nggak ini? Iya. Nah, atau bisa ini hal lain gitu maksudnya. Ini hal lain. Gitu. Jadi ini urusannya teman mulia. Yang sebelumnya kalimat ngomongin tentang potensi penciptaan Allah tentang alam ini, ya enggak, tentang potensi alam, langit, bumi, daratan, hewan, air kan alam itu, lingkungan alam dengan potensinya. Ada ujung-ujung karena zaujin karim, teman mulia. Nah, ya sudah kita ikuti saja ini kalimat Allah.
Berarti dengan adanya sistem alam ini kan begitu. Kan alam ini satu sistem yang saling berhubungan tadi. Nah, ini Allah pada akhir kalimat fa'anbatna fiha. Udah aja kita. Maka kami tumbuhkan di situ, di bumi ini. Apa yang ditumbuhkan? Zaujin karim, teman mulia. Teman mulia itu kan manusia. Saya tanya ini, zaujun itu bentuknya tunggal, dua atau jamak? Tunggal. Kalau tunggal berarti ini pribadi. Min kulli zaujin artinya setiap teman. Setiap orang yang menjadi, kalau tadi dikatakan pasangan, tapi kalau pasangan kan belum punya pasangan. Sebut saja calon pasangan zaujin itu. Tapi masih jumlahnya satu, tunggal, tiap-tiap. Gitu ya. Jadi pribadi-pribadi yang mulia, yang siap dijadikan teman, yang siap dipasangkan dengan teman yang lainnya. Kan begitu, namanya zaujin karim. Dia sudah zaujin, sudah jadi siap jadi teman yang dipasangkan dengan teman zaujin karim. Begitu. Nah, sehingga Allah itu menciptakan ternyata bukan hanya menciptakan langit bumi sebagai sistem, tapi termasuk di dalamnya ada sasaran, target untuk menciptakan ini, Pak. Zaujin karim. Ari zaujin teh ingat individu yang mulia. Ingat dengan hadis Nabi enggak? Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Makarimal akhlak, kan makarim itu dari kata karim. Apanya akhlak dia? Jadi zaujin karim berarti pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Sasaran Allah, target Allah penciptaan langit dan bumi ini mau memilih, mau menumbuhkan. Nah, kata Nabi menumbuhkan. Menumbuhkan pribadi-pribadi. Makanya pribadi itu sorangan, nggak ada ikatan, belum ada ikatan dengan yang lain. Pokoknya pribadi-pribadi sasaran Allah, pribadi yang karim, yang mulia. Bisa dipahami nggak? Ya. Gitu. Jadi eta ciptaan Allah. Kita lanjut ke ayat berikutnya coba. Hada khalqullah. Nah, inilah khalqullah apa? Ciptaan Allah. Mana tadi? Ya tadi ayat sebelumnya itu. Itulah ciptaan Allah. Inilah atau ini yang Allah ciptakan. Dari mulai penciptaan sistem langit dan bumi. Tapi ternyata target akhirnya ke zaujin karim. Pribadi-pribadi yang mulia. Gitu. Kenapa tidak disebut kelompok? Karena ini pribadi Pak zaujun mah. Allah bukan menciptakan kelompok, komunitas, bukan. Menciptakan pribadi-pribadi. Disebut pribadi juga salah karena ngan hiji kan pribadi makan. Ai makan menggunakan kata kuli. Kuli apa Pak? Banyak enggak? Enggak. Kuli banyak enggak Pak? Setiap itu jumlahnya banyak. Cuman masing-masing gitu maksudnya. Iya enggak? Tiap-tiap memang banyak, tapi posisinya masih masing-masing. Gitu. Namanya min kuli, setiap. Nah, pribadi. Kalau satu mah Pak cukup zaujun hungkul gitu. Iya mah pakai kuli berarti loba. Gitu. Jadi setiap masing-masing. Jadi Allah mau menumbuhkan masing-masing pribadi mulia. Tiap-tiap pribadi mulia. Begitu. Nah, kita lanjutkan ke ayat tadi. Hada khalqullah, inilah ciptaan Allah. Berarti kan dua ciptaan teh. Kalau dalam bahasa studi kita pasti alam dan budaya. Gitu. Inilah ciptaan Allah. Maka fa'aruni. Apa? Fa'aruni. Maka tunjukkan. Apa yang tunjukkan? Apa sesuatu yang
Jadi dza itu artinya objeknya, Pak. Objek dari kata kerja yang akan disebut selanjutnya itu khalaqa. Jadi madza, apa yang khalaqa, alladzina min dunillah, yang diciptakan oleh orang-orang selain Allah. Madza khalaqal ladzina min dunihi, ya enggak? Berarti ini mau membandingkan, inilah ciptaan Allah. Sekarang tunjukkan mana ciptaan selain Allah. Selain Allah itu siapa maksudnya? Jangan dianggap nanti dewa gitu, Tuhan lain, bukan. Selain Allah yang bisa mencipta, selain Allah, makhluk Allah yang bisa mencipta itu apa? Manusia, bukan? Manusia. Yang punya kemampuan mencipta ciptaan Allah itu adalah ya manusia. Sehingga min dunihi, min dunilah adalah manusia artinya kan. Berarti apa yang telah diciptakan oleh selain Allah? Ya, tinggal kita berhitung, Pak. Manusia bisa nyenaun gitu kan. Apa sih yang bisa manusia bikin? Gitu. Nah, ini nanti sasaran perbandingannya kemana? Apakah kepada hebatnya atau apanya nih gitu. Coba. Maka tunjukkan apa yang diciptakan oleh selain Allah. Nah, kita lihat, manusia itu makhluk kreatif, makhluk pencipta memang, gitu ya. Nah, maka yang manusia dengan akal pikirannya, dengan kemampuannya dia bisa mencipta. Nah, sekarang Allah mau banding, apa sih yang manusia ciptakan? Sebut saja ada dua kelompok kan manusia itu. Ada sekuler, ada religius. Nah, kelompok manusia yang sekuler berarti yang tidak mikirin akhirat. Ya kan? Apa yang diciptakan oleh manusia? Apa yang dibangun di dunia ini? Kan membangun peradaban, ya enggak? Itu aja langsung. Manusia itu bisa mencipta peradaban. Peradaban dengan tatanan, dengan sistem yang dibangunnya. Apa saja di antara contoh sistem? Kan ada berbagai sistem. Tapi eta sasaran sistem itu ke arah mana coba? Manusia membangun sistem kehidupan itu punya cita-cita pengen apa? Biasanya pengen apa? Yang umumnya apa? Berkuasa. Kalau untuk masyarakat, Pak. Kalau berkuasa mah kan itu Pengen bahagia. Nah, itu kan pengen bahagia, pengen kehidupan ini damai, benar tuh, Pak? Itu kan. Sejahtera, adil, makmur, karena kalau itu nggak jauh dari itu. Nah, jadi apapun yang manusia ciptakan ini ingin mencari kebahagiaan, kesenangan. Maka manusia menciptakan sistem, menciptakan ideologi. Ya, ada ideologi sekuler itu kan liberal, kapitalis, komunis, sosialis kan gitu. Semua itu kan cita-citanya bagus-bagus semua kan. Benar. Cita-cita ideal kami ingin mewujudkan itu. Kebahagiaan bagi manusia menurut versinya masing-masing, kan perebut ideologi kan, perang gitu kan. Begitu juga dengan religius, sama enggak? Sama. Jadi itu juga ada yang mengarah kepada pembentukan tatanan, katakanlah sistem sosial. Nah, jadi gini saya maksud. Coba perhatikan kalimat berikutnya. Madza khalaqal ladina min dunillah. Madza khalaqal ladina min dunihi. Apa? Tunjukkan apa yang diciptakan oleh selain Allah. Maka kalimat berikutnya balidzolimuna fi dolalin mubin. Nah, bahkan atau tetapi orang-orang zalim, siapa orang zalim? Ya, jadi zalim ini secara umum kan orang yang dikasih peringatan, dikasih pelajaran tapi nggak mau tahu, kan itu zalim ya, bebal gitu. Zalim. Nah, itu mereka berarti mereka memilih yang lain nggak?
memilih tujuan yang lain, memilih pelajaran yang lain, memilih membangun yang lain gitu kan. Untuk membangun sesuatu, berarti kan dia membutuhkan konsep, ide, diserahkan kepada siapa? Kepada para cendekiawan tentunya. Nah maka dikatakan bali zolimuna fi dolalin mubin. Apa arti dolalin mubin? Kesesatan yang nyata. Apa arti sesat, Pak? Ada sesat naon? Sesat ada di mana? Letak kesesatan ada di mana? Di pikiran bukan? Yeah. Pikiran. Jadi di arah dan tujuan. Sehingga apapun yang manusia ciptakan di dunia ini, dia punya tujuan nggak? Tadi teh tujuan lo ideal. Benar gak? Nah itu semua fidolalin mubin. Salah kaprah. Kata fidolalin mubin, kesesatan yang nyata, ngaco, lain kadinya sasaran penciptaan Allah teh. Begitu. Jadi berarti penciptaan. Inilah ciptaan Allah artinya. Hada khalqullah, inilah penciptaan Allah. Menciptakan sistem, targetnya ini. Zaujin karim. Allah mau menciptakan, menampilkan pribadi-pribadi mulia. Udah mencapai target. Orang udah kenal. Jangan konsep jadi. Nah, pada akhirnya kan akan ditutup temenang naon kayak. Iya enggak? Ya begitu ini hari kebangkitan, naon wae mana aja gitu. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, jadi apa yang manusia ciptakan itu baik itu konsep apalagi ideologi termasuk teknologi enggak? Termasuk teknologi mada kholaq. Bukan masalah hebatnya tapi kernaon gitu. Untuk apa? Kalau bukan tidak boleh tapi untuk apa kalau tidak diarahkan kepada pembangunan makarimal akhlak. Gitu. Jadi sama dengan sia-sia semuanya gitu. Apa yang manusia bangun sehebat apapun itu fi dolalin mubin. Tersesat arah semuanya gitu. Begitu. Nah, jadi begini Pak, berhubungan dengan tadi apa? Zaujin karim. Nah, jadi target penciptaan Allah itu apa? Zaujin karim. Jadi jangan terlalu jauh kepada membangun apa rekayasa sosial itu terlalu jauh sebenarnya. Maka untuk masalah membangun sosial kan Allah sudah menjanjikan kehidupan damai sejahtera mah gampil cek Allah. Ayo nama Allah mau mencari dulu pribadi. Nah, sekarang kalau ini katakan min kulli zaujin karim, zaujin kan tunggal, Pak. Pada saatnya nanti ini zaujin akan dihimpun enggak? Disatukan enggak? Jadi ngaranna naon? Ajwajun walahum fiha ajwajun mutahharu tangah hiji ke. Itulah jannah nanti. Jadi jannah itu sudah kumpulan zaujin karim ngahiji jadi ajwajun mutahharun. Gitu. Ya enggak? Ya pasangan lah dalam arti ya. Iya pasangan, jadi nanti akan dipasangkan. Iya. Pribadi Kuan pusaku betul. Jadi yang menjadi target Allah sekarang tampilkan saja pribadi, enggak usah nunggu ngajak orang kudu apa bikin komunitas nanaonan. Nah sehingga di sini ini sudah dikatakan tadi. Yang penting 3 kita sudah berada di jalan yang lurus, sudah berada di atas pedoman Pak. Nah maka penuhi ini Pak. Kita dengan tadabbur itu berarti sudah menjadikan Al-Quran bacaan wajib atau segitunya. Nuka 2 sholat untuk menyadarkan diri dengan Allah. Nuka 3 infak. Silakan keluarkan. Allah ingin kita ini bersih dari watak hubudunya. Teu aya cara anu sanes ti Allah kitu carana. Itu yang Allah inginkan. Begitu. Kumaha ieu pengaturan infak poa mikir pengaturan pokoknya mah sok aja sabisa-bisa saaya-aya gitu. Jadi nanti jangan banyak pertanyaan akhirnya menyulitkan kita. Pegang aja ini dari Allah, keluarin. Jadi ada syarat dan
infak itu dekat gitu ya. Leres gitu, Jadi, dekat. dengan waktu kan. Betul. Iya. Jadi penuhi 3 ini berarti kita sudah berada di atas petunjuk dan kita sudah termasuk golongan beruntung. Beruntung guys saya di natrek ieu gitu. Gitu. Jadi jangan mundur, jangan belok nih. Udah. Karena pada track ini kita sedang apa? Iya. Sedang di tadi anbata fa anbata fiha min kulli zaujin kan. Kita sedang ditumbuhkan ku Allah menjadi zaujin karim. Sehingga sistem langit dan bumi ini adalah hanya fasilitas ti Allah keur numbuhkeun ieu. Begitu untuk menumbuhkan pribadi-pribadi mulia ini. Gitu. Sekarang bisa nggak Allah menumbuhkan pribadi mulia lamun pelajaran anak coba. Berarti kalau pelajaran diabaikan pantas Allah murka. Kita pantas kena azab maneh teh di dieu teh keur diajar hirup nu bener ditampilkan pribadi-pribadi individu-individu mulia gitu. Ya. Jadi jangan mengabaikan ini kalimatullah. Udah saya ge bingung, janggal. Ini naon zaujin karim ki asup kana ieu gitu. Nah, berarti kan ini satu keseluruhan yang Allah ciptakan gitu maksudnya. Nah, saya kira itu ya. Jadi surat Luqman 11 ayat. Ayat masuk ayat 12 ini sudah masuk kepada tema baru dalam arti ini menyangkut seseorang. Walaqad ataina Luqmanal hikmah aniskur lillah wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Nah, ini satu tema baru tentang seorang bijak yang bernama Luqman. Itu kita akan kaji berikutnya. Jadi saya kira itu dulu ayat 1 sampai 11 ya. Kita tadabburi.